saat break berbincang sedikit dengan Anda dan juga dengan Bung Farhad. Apa yang Anda punya data sehingga Anda meyakini bahwa ini semua akan berbalik keadaannya? Tapi saya harus adil juga, nanti saya akan tanya ke Bung Roni dan juga Ambu Yenti. Silakan. Ya, Mas Aiman, terima kasih, akhirnya kebagian juga bicara. Saya pikir saya hanya menonton dari tadi kan, gitu kan. Bang Susno ketawa deh. Baik, para pemirsa sekalian, saya sepanjang hari ini memang tadi jam 9 kami bertemu dengan Bu Sri, Komisioner LPSK. Oke. Kami memohon memasukkan perlindungan kepada para terpidana dan keluarga terpidana. Dede, bukan? Termasuk Dede, karena kami satu ini dari Pradi juga itu yang menangani, tapi beda tim karena kami pelapor kan. Kemudian siangnya tadi kami gelar di Barreskrim untuk laporan LP kami terhadap Dede dan Aib. Ya, tadi gelar pertama. Gelar pertama itu Dede dan Aib itu dilaporkan atas kesaksian palsu. Nanti saya jelaskan ya. Saya terangkan dulu ini. Kami gelar itu hanya ditanya tentang, supaya jangan ditanya lagi gitu kan. Banyak yang tanya dari tadi untuk tentang gelar apa tadi kan gitu. Gelar pertama itu menentukan bukti awal yang kami bawa apakah sesuai, cukup, dan ini intinya diberitahukan sudah mulai penyelidikan terhadap laporan yang kami berikan. Ya, kami berterima kasih atas respon dari Bapak Kapolri dan Bapak Kabak Reskrim atas laporan kami sudah diproses dan sudah berproses ya melalui penyelidikan. Laporan apa nih? Laporan terhadap Dede dan Aib, ada 3 laporan kami. Satu laporan kepada Pasren dan Kavi. Ya. Yang kedua adalah laporan Pasren dan Kavi itu kenapa dilaporkan? Dilaporkan tentang keterangan palsu. Oke, baik. Ya, kemudian Aib dan Dede keterangan palsu juga. Sama keterangan palsu, memberikan keterangan palsu data sumpah. Terhadap Rudiana adalah penganiayaan dan keterangan palsu. Oke, tiga-tiganya ada 3 LP. Semuanya dikeluarkan tanda terima dan sudah berproses. Ya, kita ucapkan terima kasih. Perkara yang mana nih? Yang Dede dan Aib. Oke. Dede dan Aib. Saya mau sampaikan begini, Mas Aiman, karena ini konstruksi hukum yang kita diskusikan dari tadi. Bahwa peristiwa ada pembunuhan atau kecelakaan itu kan yang menyaksikan itu mulai ceritanya dari yang namanya Aib dan Dede, yang mengaku melihat malam tanggal 27 Agustus 2016 mereka melihat ada segelombolan pemuda yang biasa nongkrong di depan SMP 11 di Cirebon melempari batu lalu melakukan pengejaran, ada penusukan, ada bambu dan ada balok dan sebagainya, termasuk ada sajam, sampai pembunuhan dan perkosaan itu kan dimulai dari situ kesaksiannya. Kesaksian itu dikuatkan yang namanya Liga Akbar. Liga Akbar ini adalah juga orang yang katanya mengikuti Eki dan Vina dari Cirebon lewat dan mengatakan hal yang sama seperti yang disaksikan oleh Aib dan Dede. Maka berproseslah semua keterangan itu ya sesudah diberikan saya cerita ya tentang hubungan dengan Rudiana. Aibtu Rudiana saat itu melakukan penyelidikan sendiri. Tanggal 31 Agustus dia datangin ke TKP pukul 14 ketemu dengan Aib. Dede tidak, walaupun di BAP-nya katakan iya, tapi Dede sudah ketemu, sudah mengaku tidak. Ya, mengaku bertemu dengan Dede dan Aib. Lalu di situ diberitahukan keterangan yang tadi, ada penyerangan, ada pemukulan sebagainya. Lalu diberitahukan bahwa yang melakukan itu yang biasa nongkrong di SMP 11. Singkat cerita, 2 jam kemudian Aib ini menghubungi Rudiana karena Rudiana menitipkan nomor HP ke Aib menurut pengakuannya. Ini juga perlu dicek, ya. Nah, kemudian singkat cerita Rudiana pukul 15 dengan anggotanya melakukan penangkapan. Datang penangkapan 8 orang dibawa ke Polresta Cirebon. Oke, ini setelah Polres Kabupaten tadi yang Pak Susno bilang. Ya, nanti yang itu nanti. Ini setelah itu ya? Iya. Baik. Ya, itu dibawa ke Polresta. Ada Kavi di situ yang ikut nongkrong, anaknya Pak RT. Ya. Ya, tapi Kavi ini bertugas hanya membawa motor, yang lain ini ditangkap diinterogasi. 2 orang diinterogasi menurut pengakuannya, ya. Lalu ada pengakuan sebelum Dede nih ya, saya nggak cerita pengakuan Dede yang terang, ini berdasarkan fakta di persidangan. Mereka diinterogasi,
Jaya dan Sudirman dipisahkan. Dari Jaya dan Sudirman inilah muncul 11 nama ke Rudiana, yang kemudian dapat informasi dari yang ke-6 dipisahkan di luar itu mulai terjadilah dugaan penganiayaan, penganiayaan dan juga pengancaman itu terjadi, sehingga terpaksa mereka tidak tahan kepada siksaan dan juga yang dialami. Menurut pengakuannya daripada terpidana ini sebelum pengakuan Dede, mereka tidak tahan sehingga mengakui apa yang mereka lakukan, walaupun pengakuannya ini simpang siur. Ya, yang saya mau sampaikan secara singkat, jadi kalau saya ceritakan 2 jam nggak selesai kan gitu kan. Ini secara singkat adalah bahwa 3 yang menyaksikan langsung peristiwa konstruksi hukum, saya ibaratkan seperti tiang utama di dalam bangunan, ya, tiang utamanya. Dari 3 Liga Akbar sudah menyatakan itu tidak benar. Apa yang diberikan bahwa dia melihat ada penusukan, pengejaran apa segala macam yang seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Aiman dikatakan tidak benar. 2 hari lalu Dede yang katanya bersama dengan Aep yang menyaksikan juga, yang memberikan katanya laporan ke Rudiana juga mengatakan peristiwa itu tidak pernah ada. Kalau secara garis besar, Mas Aiman, saya katakan bahwa bangunan itu tiang utamanya sudah tidak ada, sudah runtuh. Belum lagi ditambah dengan DPO, 3 DPO, ya, 2 yang dinyatakan fiktif yang punya peran. Tapi permasalahan tadi Bu Yenti bilang, ini sudah 3 pengadilan, PN, PT, Mahkamah Agung, bahkan sudah gerasi. Bagaimana menjelaskan logika publik yang sangat sederhana itu kepada makanya siapapun? Betul yang kita bincangkan tadi bahwa ini sudah inkrah di Mahkamah Agung, itu kita harus hargai betul. Tapi upaya yang sedang kita lakukan, kita akan PK membuktikan itu adalah secara normatif hukum. Tapi yang saya mau sampaikan bahwa putusan ini banyak sekali kejanggalan, Mas Aiman. Contoh ya, dari 3 putusan 03, 04 dan juga 14 itu kan ada terhadap 8 terpidana. Ya, itu keterangan saksi A misalnya di putusan 03 dia melihat motor itu warna merah, dihadirkan lagi untuk terdakwa yang lain di putusan nomor 4, motornya itu bisa berubah menjadi warna biru. Untuk terpidana yang beda? Untuk terpidana yang sama, kesaksian yang sama, ini kan mereka didakwa bersama-sama, melakukan satu peristiwa yang sama. Tapi namanya beda? Iya. Motornya beda? Padahal yang dimaksud motor yang sama? Iya. Misalnya ya. Kok bisa begitu diputuskan? Ya itulah, itu yang kami lagi analisa. Nanti saya akan tanyakan kepada Bu Yenti sesaat lagi. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.